Pemirsa, pejalan kaki pencari keadilan asal Malang, Indra Azwan harus mengurungkan niatnya menuju Mekah setelah perjalanannya terhenti di Myanmar. Di Myanmar, Indra tidak berhasil mendapatkan visa untuk melanjutkan perjalanannya. Indra Azwan harus kembali ke Jakarta setelah sempat memasuki negara Myanmar. Di Myanmar, pencari keadilan yang berencana menuju Mekah ini merasa keselamatannya tidak dijamin oleh polisi Myanmar. Indra juga mengalami kendala dalam pembuatan visa karena tidak memiliki tiket menuju Mekah. Indra memutuskan kembali ke Jakarta untuk mengurus visa ke sejumlah negara yang akan dilewatinya menuju Mekah. Sebelum memasuki Myanmar, Indra masuk ke Malaysia dengan menyeberang dari Dumai menggunakan feri. Indra nekat berjalan kaki menuju Mekah setelah sebelumnya merasa tidak ditanggapi oleh Presiden SBY terkait permasalahan hukum dalam kasus tabrak lari yang menewaskan putranya 19 tahun silam. Oknum polisi pelaku tabrak lari hingga kini masih bebas. Selama melakukan perjalanan, Indra berencana mengumpulkan koin dari negara-negara yang disinggahinya dan uang tersebut nantinya akan diberikan langsung ke Presiden SBY sebagai simbolis bahwa hukum sudah mati dan pemerintah hanya memikirkan uang tanpa lagi melihat rakyat kecil. Sebelumnya SBY pernah memerintahkan Kapolri mengusut kematian Rizky Agustus 2010. Namun Indra kecewa karena 2 tahun berjalan, pengungkapan kasus tersebut semakin tidak jelas. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan sudah bersama kami di studio Bapak sang pencari keadilan, Bapak Indra Azwan, yang sudah berada di studio Metro TV. Selamat malam Pak Indra, terima kasih sudah datang ke Metro TV langsung dari bandara menuju ke sini ya Pak ya? Iya. Pak Indra, mengenai perjalanan Bapak yang tertunda ini, karena ada masalah di Myanmar ini, bisa diceritakan kenapa Pak di Myanmar ini? Di Myanmar, begitu saya masuk perbatasan, kira-kira setengah kilo atau 500 meter, saya dihadang oleh tentara Thailand. Dihadang oleh tentara Thailand? Iya, karena daerah perbatasan selalu dijaga oleh tentara-tentara negara setempat. Kan? Lah, saya di situ langsung ditangkap, ditanya. Mau kemana? Mau ke Myanmar. Ya sementara komunikasi sambil bahasa Tarsan. Terus ada salah satu komandan regu atau gimana ngambilin saya sedikit bisa bahasa Melayu. Terus saya punya lesson kenapa saya jalan kaki melintasi sini. Saya suruh baca. Baik. Mereka paham bahwa saya dari Indonesia akan melintasi Myanmar. Lah dari tentara Thailand sendiri menjelaskan, jangan Pak, karena itu Myanmar negara konflik. Antara bangsanya sendiri, terutama orang-orang yang gerilyawannya ini yang nggak nguatin. Tentara Myanmar mungkin bisa jaga, tapi gerilyawannya. Jadi tentara perbatasan Thailand tidak merekomendasikan Bapak untuk masuk ke Myanmar seperti itu ya? Jadi Bapak sudah menuju, ada di perbatasan Myanmar-Thailand, sudah melintasi Thailand, sudah melewati Malaysia, sudah di pulau melewati perbatasan Indonesia-Malaysia juga, melalui Dumai, Jakarta. Kalau melihat kasus Bapak ini ya, kenapa sih Pak harus berjalan kaki? Kan sudah ada proses hukum yang bisa Bapak lalui gitu. Apakah memang tidak bekerja selama ini? Selama ini proses hukum di Indonesia itu hanya seperti sandiwara semua. Ya sandiwara aja, hanya basa-basi, ya, kenyataannya. Ya hanya sandiwara. Seolah-olah ini loh masyarakat bahwa keadilan gini. Ya cuman itu aja, itu setelah itu tertutup semua. Nggak ada jalan yang sebenarnya. Kalau melihat kasus Bapak ini kan diawali pada tahun 1993 dengan tewasnya kasus anak Bapak ya. Sebenarnya seberapa rumit kasus ini? Kok sudah hampir 20 tahun tidak selesai kasus ini Pak? Sebenarnya ya nggak rumit lah. Ini kan kasusnya jelas, oknumnya jelas, pelakunya pun juga semua serba jelas. Kenapa sekian tahun nggak bisa selesai? Itu kasus kecil. Nggak mau menyelesaikan atau nggak bisa menyelesaikan, apalagi kasus besar seperti Senturi, BLBI, apa bisa tuntas? Yang kasus kecil aja nggak bisa tuntaskan. Kasus kecil ini maksudnya tabrakan ya, kasus tabrakan Bapak ya? Iya, anak Bapak tabrak lari. Semuanya kan serba jelas, kecil sekali persoalan. Berapa lama saya menyelesaikan? Kenapa sampai 19 tahun? Apalagi ngadepi kasus Senturi. Gimana bisa selesai? Tapi kan kasus hukum ini kan juga ada masa kadaluarsanya Pak, kalau tidak salah 12 tahun ya. Apakah dalam 12 tahun sebelumnya itu Bapak pernah selalu berupaya selalu
Selalu saya punya bukti semua. Mulai zamannya Orde Baru sampai ke kotak pos 5.000. Wapres semua sudah saya lakukan. Tapi hasilnya tetap nol. Dan akhirnya pada tahun 2010 Bapak ke istana berjalan kaki dari Malang ke Jakarta, ke Istana Negara Jakarta dan bertemu dengan Pak SBY. Apa yang Pak SBY katakan waktu itu? Pak SBY mengatakan akan membantu kasus saya, dan pada waktu itu yang diperintah oleh Bapak SBY di depan saya merintahnya. Bapak Patre Sakbar, Pak Sudi Silalahi, Denny Indrayana. Terus menurut ceritanya Denny Indrayana, di sidang kabinet nama saya disebut sama Bapak Presiden. Tolong prioritasan kasus Pak Indra yang pejalan kaki dari Jawa Timur, yang waktu itu yang diperintah adalah Kapolri. Kapolri saat itu Pak Bambang. Bambang Hendarso. Kenapa semuanya nggak jalan? Kasus saya itu kecil. Hanya tabrak lari ya Pak? Iya, kenapa nggak diselesaikan sampai sekarang? Kenapa saya melakukan aksi kayak gini sampai internasional? Menurut Bapak kenapa Pak? Lah yang heran, kenapa? Apa sih istimewanya seorang oknum polisi ini? Apa nggak ada orang lain? Dan oknum polisi ini masih aktif? Bebas, aktif dan punya jabatan. Di Jawa Timur, ada di Blitar. Sampai sekarang jabat. Katanya Kapolda non-job, kenyataannya punya riwayat hidup. 93 sampai sekarang jabat terus. Berarti kan Kapolda pun juga ikut bohong. Saya punya bukti. Bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bukti-bukti ini Bapak sampaikan waktu bertemu dengan bukti-bukti ini baru-baru kemarin aja saya dapat. Sebelum ketemu Bapak SBY, saya kan mencari bukti-bukti yang sekarang saya komplit. Mau kemana larinya? Saya punya bukti semua. Dan pada tahun 2010 itu waktu bertemu dengan Pak SBY sempat diberikan kompensasi 25 juta ya Pak ya. Nah ini sebenarnya kompensasi ini untuk apa dan kenapa diberikan? Saya tanda tanya. Untuk apa ini? Sebelumnya nggak ada perkataan apa-apa. Setelah pertemuan saya suruh ngadep kepala rumah tangga. Tahu-tahu saya suruh tanda tangan slip, dikasih amplop, dibuka sama anak saya, ternyata isinya uang. Uang apa ini? Nah, akhirnya 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian kok proses ini nggak jalan. Saya kembalikan, berarti uang ini nggak benar kan? Kalau menurut saya nggak butuh itu. Bagi saya keadilan harga mati tidak bisa ditebus namanya lainnya. Nama saya melayang. Tetap saya cari keadilan di Indonesia ini.